Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali lagi kita di sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bahwa berbuah itu adalah hal-hal yang luar biasa. Berbuah bukan hanya berbicara tentang menghasilkan, tapi di balik berbuah atau memiliki buah sebagai tanaman itu ada memiliki hal-hal yang luar biasa di dalamnya, ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan atas kehidupan kami sepanjang kehidupan kami Tuhan, bahwa kami melihat bahwa karya Tuhan adalah luar biasa dalam kehidupan kami. Kami melihat kasih setia Tuhan dan pembelaan Tuhan atas kehidupan kami begitu sempurna, sehingga kami pun dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing dari firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat membuat kehidupan kami semakin lama semakin bertumbuh ke arah Kristus, memiliki iman yang kuat, memiliki akar yang kokoh, agar kami pun dapat menghasilkan buat Kristus dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kami semua lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bukan hanya berbicara mengenai berbuah. Kita tahu berbuah itu berarti kita berbicara mengenai menghasilkan, kita berbicara mengenai dampak, berbagi dampak bagi orang lain, juga menghasilkan bagi tubuh Kristus. Bukan hanya seperti itu, tapi kita lihat ke belakang lagi di mana proses pertumbuhan dari suatu tanaman itu sebelum menghasilkan buah, tanaman itu kan berbentuk biji, ya kan? Dia akan mulai, kalau kita siram, dia akan mulai berakar, dia akan mulai bertumbuh, memiliki batang, memiliki ranting, dan sampai kepada akhirnya memiliki buah. Dan itu adalah hasil dari tanaman tersebut. Kalaupun dia dekat dengan air ataupun kita sering menyiram tanaman tersebut, bagaimana jika tanaman tersebut tidak memiliki air yang cukup? Tentu saja tanaman tersebut tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup bagi tanaman tersebut dan tidak bisa menghasilkan buah. Dan kita lihat hari-hari ini bagaimana kita ditekan oleh situasi yang saat ini begitu menimpa kehidupan kita, sehingga kita merasa seperti kekurangan air, seperti kekurangan nutrisi bagi kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa berbuah di tengah-tengah situasi seperti ini? Bagaimana kita bisa menghasilkan? Bagaimana kita dapat memberkati orang? Bagaimana kita dapat menjadi dampak buat banyak orang di tengah-tengah situasi yang kekurangan nutrisi bagi kehidupan kita, kekurangan air bagi kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai berbuah, ya. Kalau kita belajar mengenai berbuah, itu artinya kita menghasilkan, kita memberikan dampak buat banyak orang. Ya, kita akan sama-sama membaca perenungan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-8 ini, ya, di mana akarnya itu terus kepada air. Itu seperti kehidupan kita sebenarnya, di mana kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita itu berakar, dan akar kita ini menyentuh air, yang dimana ini kalau dalam kehidupan kita menyentuh kehidupan Kristus. Kita mengenal akan Kristus, kita tidak hilang dari kasih Kristus. Justru kita terus mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus, kita mengarahkan kehidupan kita kepada kasih Kristus, sehingga kita memiliki akar yang kuat, kita memiliki batang yang sangat kokoh, dan kita memiliki daun yang sangat hijau, ya. Serta dari semua itu kita tidak berhenti menghasilkan buah, kita tidak berhenti memberikan dampak. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu luar biasa di ayat-ayat ini. Nah, mengapa kita sebagai orang-orang percaya penting menghasilkan buah, apalagi di situasi-situasi yang sangat menghimpit ini, di situasi yang kita bisa bilang kalau misalnya di sungai itu airnya kering, kita nggak dapat tanaman tuh nggak dapat nutrisi, tanaman tuh nggak dapat hal-hal yang luar biasa dari ini. Tapi justru itu pandangan yang salah. Kita tidak melihat dengan pandangan Kristus. Kalau kita melihat pada pandangan Kristus, justru di masa-masa seperti ini banyak orang-orang ketakutan, banyak orang manusia-manusia yang merasakan keraguan, kekhawatiran dalam kehidupannya. Justru dari situ kita sebagai orang-orang percaya harus kokoh, harus kuat, harus teguh, dan kita bisa juga
membantu saudara-saudara kita. Kita juga bisa membuat saudara-saudara kita kokoh dalam imannya, membuat saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang lebih percaya diri akan kehidupannya dan lebih percaya diri akan iman percayanya kepada Kristus. Ya, seseorang yang memiliki pertumbuhan kerohanian, maka dia akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ingat, akar yang kokoh, akar yang bukan hanya seakar yang serabutan, dia akan selalu mencari air. Dia akan selalu mencari air, dia akan selalu mencari nutrisi untuk menopang kehidupannya. Begitu dengan kita juga. Kalau kita nggak mau mengandalkan kehidupan kita sendiri, maka kita harus mencari air tersebut, air kehidupan tersebut. Dan air kehidupan tersebut kita hanya bisa dapatkan dari Tuhan Yesus saja, dari Allah kita yang luar biasa, yang setia, yang mengasihi kita. Dan kita tidak boleh mengandalkan kehidupan kita sendiri. Kita bayangkan saja, ketika akar itu mulai tidak bertumbuh lagi, ketika akar itu sudah tidak mau mencari air lagi, ketika akar itu sudah tidak mendapatkan nutrisi lagi, apa yang terjadi? Tanaman itu akan kering. Tanaman itu tidak akan menghasilkan buah. Tanaman itu akan menjadi tanaman yang layu dan bahkan mati. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita berhenti mencari kehadirat Tuhan, ketika kita berhenti berhubungan dengan Tuhan, ketika kita berhenti untuk beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa menghasilkan. Dan itu hal yang paling penting dalam berbuah. Kita harus benar-benar mencari nutrisi yang lebih baik, yaitu apa? Tuhan itu sendiri. Maka ada 3 hal yang saya akan membagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama, ciri-ciri mereka yang bertumbuh adalah mereka yang selalu pengen bertumbuh, mereka yang haus akan nutrisi, mereka yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia selalu ingin dekat dengan Tuhan, karena dia ingin selalu dekat dengan sumber kehidupan. Makanya dia pengen terus bertumbuh, makanya dia pengen terus menghasilkan, makanya dia pengen terus memberikan dampak yang luar biasa, makanya dia pengen terus memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupannya, dan begitu juga bagi kehidupan orang lain. Kita bisa lihat di sini bagaimana kasih yang dia miliki buat Tuhan itu benar-benar nyata, ya. Dia selalu pengen dekat sama Tuhan. Dia selalu apa ya, kalau bisa dibilang ya, selalu pengen mencari kehidupan itu sendiri. Dia berburu Tuhan, kalau bisa dibilang ya. Dia mencari Tuhan sampai giat untuk apa? Bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi untuk menghasilkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan menghasilkan bagi kemuliaan Tuhan adalah membawa jiwa-jiwa baru, memenangkan jiwa-jiwa baru, dan memenangkan jiwanya sendiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang pertama, di mana kita harus selalu dekat dan mencari sumber kehidupan itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri mereka yang berbuah adalah mereka yang kuat dalam situasi apapun. Kalau kita lihat akar yang biasa-biasa aja, akar yang serabutan akan mudah dicabut dan dia tidak kuat dalam situasi apapun. Tapi kalau kita lihat pohon apa ya yang paling kuat di sini? Mungkin pohon beringin, akarnya merambat kemana-mana sampai batangnya kuat, atau enggak pohon mangga, ya kan? Kita lihat di situ akarnya kuat, batangnya kuat, dan lain sebagainya. Akarnya nggak serabutan, dia mencari sumber kehidupan terus, dia mencari nutrisi yaitu air terus, sampai dia satu saat dia merasakan musim panas, musim hujan, musim apapun itu, dia tetap kokoh dan tetap menghasilkan. Dia menghasilkan buah mangga, ya kan? Buah mangga menghasilkan buah mangga. Nggak mungkin buah mangga menghasilkan buah kelapa, ya kan? Karena dari situ dia terus kokoh, dia kuat dalam situasi apapun. Karena yang tadi pertama apa? Dia mencari sumber kehidupan. Yang kedua apa? Dia kuat dalam situasi apapun. Akarnya kuat dalam situasi apapun, sehingga ia mampu menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dia harus kokoh, dia tahu sumber kehidupannya. Maka dari situ dia tahu juga kalau dia harus kokoh untuk menghidupi orang-orang di sekitarnya, ya. Kita bisa lihat bahwa nggak pernah dikasih kendor. Jiwa kita ini nggak pernah kasih kendor gitu ya. Jiwa kita ini nggak pernah dikasih sesuatu space gitu untuk hal-hal yang biasa-biasa aja. Pasti jiwa kita memberikan sesuatu yang push untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di sini dia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia tahu juga bahwa dia harus bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan dan memenangkan orang-orang di sekitarnya.
Dia mau menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dia tahu mindsetnya Tuhan, dia tahu pola pikirnya Tuhan, sehingga dia mau menjalankan visi misi dari Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya dia kuat dalam situasi apapun. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tujuan utamanya dia mau mencari Tuhan, dia mau membuat kehidupannya kokoh di dalam Tuhan, dan tujuan akhirnya adalah dia mau menghasilkan bagi nama Tuhan. Dia mau berbuah, dia nggak mau berhenti berbuah, dia nggak mau berhenti memberikan dampak tersebut. Dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia terus mengibarkan panji Kristus, sehingga apa? Orang-orang di sekitarnya dapat melihat bahwa melalui kehidupannya Kristus terdapat di sana. Kristus dapat dimuliakan melalui kehidupannya. Bukan lagi saya yang hidup untuk diri saya sendiri, tapi Kristus yang hidup untuk saya. Sehingga orang-orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan saya. Sehingga apapun yang saya lakukan, sehingga apapun yang saya kerjakan, itu semata-mata bukan untuk kemuliaan saya sendiri, tapi untuk nama Tuhan Yesus. Ya, kita gak pernah berhenti berbuah. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa akar yang kita miliki, bahwa pengetahuan yang kita miliki, bahwa kasih yang kita miliki, kita landaskan kepada satu nama saja, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mau mencari air kehidupan tersebut untuk mengisi nutrisi kehidupan kita, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sudah saatnya kita menunjukkan hasil dari buah kita. Sudah saatnya kita menunjukkan hasil iman kita, hasil akar yang kita miliki, hasil batang yang kokoh, daun yang hijau yang kita miliki, sehingga kita dapat memberikan buah-buah yang luar biasa. Saya ada satu pernyataan dari satu penulis luar biasa, yaitu Brian Tracy. Dia berkata, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Membuat tindakan yang kecil dari kita tahu kalau misalnya kalau prinsip menabung kan dari yang kecil sampai menjadi bukit. Dan di sini Tracy juga bilang seperti itu. Kita melakukan perbedaan yang kecil, kita melakukan tindakan-tindakan yang kecil, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita melakukan perkara-perkara yang kecil, ya kan? Baru kita akan melakukan, dari kita melihat dari perkara-perkara kecil itu, kita dapat melihat bahwa setelah dari sekian lama perkara-perkara kecil itu, kita dapat merasakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar, kita dapat melihat perbedaannya tersebut, bahwa Tuhan melalui hal-hal kecil, melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita miliki, melalui mindset pikiran kita ingin berbuah, kita ingin menghasilkan bagi nama Tuhan. Melalui hal-hal kecil seperti itu, kita juga bisa melihat nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ataupun 20 tahun ke depan, kita bisa melihat bahwa hasil dari buah yang kita miliki itu bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Senang gak sih kalau kita ngelihat, ya senang gak sih Bapak Ibu kalau kita ngelihat nanti kalau misalnya ya mohon maaf ya, kalau kita misalnya sudah di surga nanti, kita melihat hasil dari apa yang kita lakukan, hasil dari dampak-dampak yang kita berikan buat orang-orang sekitar kita. Entah itu dampak ya kita ya bilang aja kita kayak mentor-mentor ini, kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa buat anak-anak PPA kita, anak PM kita. Kita memberikan pembelajaran-pembelajaran tentang yang luar biasa, memberikan dampak buat mereka. Dan 10 tahun, 15 tahun ke depan, mereka menjadi seorang insinyur, mereka menjadi seorang presiden mungkin, mereka menjadi seorang hamba Tuhan, mereka menjadi seorang yang dokter, seorang luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan dan membantu orang-orang lain. Dan saat kita melihat kelak nanti, mungkin saat kita tua ataupun kita di surga, kita melihat mereka menjadi orang-orang luar biasa, apakah kita tidak menjadi orang yang bangga? Apakah Tuhan juga tidak memberikan acungan jempol seperti ini buat kita? Kita mau melakukan itu. Kita bukan hanya menghasilkan, memberi uang aja buat mereka, tapi kita menghasilkan sesuatu yang berdampak buat mereka. Yaitu apa? Mindset tentang Kristus. Sehingga dampak ini, dampak berbuah ini bisa menjadi luar biasa bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Demikian perundangan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja buat kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau memiliki akar yang terus mencari nutrisi tersebut dari Tuhan, sehingga kita memiliki akar yang kokoh,
batang yang kokoh, daun yang hijau, dan pada akhirnya kita memiliki hasil buah yang berlimpah-limpah. Dan itu memberikan dampak buat banyak orang. Miliki hati yang luar biasa, miliki sikap hati yang kokoh, sehingga kita dapat berbuah. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya kami tidak lepas dari hadirat Tuhan. Kami tidak lepas dari nutrisi yang Tuhan berikan. Karena kami juga tahu Tuhan bahwa selain kami mencari Engkau, Engkau pun juga mendapatkan kami setia Tuhan. Sehingga pada suatu saat nanti Tuhan, kami memiliki akar yang kokoh, kami memiliki batang yang kokoh, kami juga memiliki daun yang lebat dan hijau. Sehingga pada suatu hari nanti kami juga memiliki buah yang berlimpah-limpah. Karena dari buah yang berlimpah-limpah ini kami bisa memberikan dampak juga untuk orang lain di sekitar kami. Dan itu semua bukan untuk kemuliaan kami sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan yang kami sembah. Karena melalui buah kami bisa memberikan Kristus bagi kehidupan mereka. Kami bisa memberikan dampak Kristus bagi kehidupan mereka. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa Kristus benar-benar Allah yang setia, Kristus benar-benar Allah yang luar biasa, Kristus benar-benar maha pengasih buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan sekali lagi iman percaya kami, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sukacita dari surga melingkupi kita sekalian. Shalom.